Hey guys, what's going on? Welcome back to Crypto Hell. Apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik aja. Kembali lagi dengan gua Fai Muhammad. Hari ini hari Senin tanggal 6 Maret 2023. Oke, hari ini kita akan melihat data on-chain Bitcoin. Setelah itu kita akan melihat trading view untuk melihat harga atau potensi Bitcoin itu akan bergerak kemana. Karena kita dalam beberapa pekan terakhir kan melihat pergerakan harga Bitcoin ya terkonsolidasi, naik pun ya nggak signifikan, kalau turun pun ya juga nggak terlalu ngedam. Itu udah dimulai tanggal 18 Januari kemarin sampai dengan sekarang tanggal 6 Maret 2023. Nah, kalau kita lihat dari data on-chain saat ini sih ya memang ngepam itu kan dimulai dari tanggal 18 ya, terus diikutin adanya penurunan matrix dari exchange reserve. Berarti mulai per tanggal 15 Januari sampai dengan 28 Januari itu ada Bitcoin yang keluar dari exchange masuk ya ke dalam wallet. Nah, sementara ternyata dari tanggal 28 sampai dengan saat ini tanggal 6 Maret ada kenaikan yang juga cukup signifikan. Berarti kalau ada kenaikan matriks ini kita bisa simpulkan adanya, transfer itu kayak bukti transfer, guys. Kalau di rekeningnya kita cuma ngeliatnya mutasi doang, cuman kalau di on-chain kita bisa melihat nih, oh ternyata saat ini transaksinya juga cukup lumayan ya. Berarti kalau tanggal 28 Januari 2023 yang nilai Bitcoin-nya di dalam exchange itu sekitar 2.127.903, berarti sudah ada kenaikan berapa belas ribu nih ya, 2127, ini 2154, berarti sudah masuk sekitar 30 ribuan Bitcoin yang sudah tercatat masuk ke dalam exchanger untuk diperdagangkan. Entah ini memang ditukarkan menjadi fiat IDR atau USD atau bisa menjadi stable coin USDT, USDC, BUSD dan juga segala macamnya, atau juga bisa ditukar menjadi pairing altcoin Ethereum, BNB, XRP dan kawan-kawan. Ya tergantung dari tradernya masing-masing mau jadiin apa. Nah, cuman kalau kita melihat pada level-level saat ini yang juga naiknya nggak terlalu signifikan, turunnya juga yang ngedam yang nggak juga turun signifikan, gua masih menduga bahwa para long term holder ini belum menjual Bitcoin-nya dalam, waktu saat ini. Kok gue juga bingung ngomongnya. Jadi long term holder itu belum menjual dalam jumlah yang besar atau masih holding Bitcoin, sementara untuk saat ini short term holder atau para trader jangka pendek yang bermain di spot market. Nah, kenapa gue bilang spot market? Karena kalau dilihat dari harga, spot dan juga perpetual saat ini masih harga spot yang cenderung lebih mahal dibandingkan perpetualnya. Nanti kita akan melihat perbandingannya menggunakan open interest atau derivative indicator. Nah, sementara kalau kita ngelihat exchange reserve ternyata memang naik, berarti ada puluhan ribu Bitcoin yang masuk ke dalam exchange untuk diperdagangkan. Berarti inflow-nya pun ya emang harus lebih besar dibandingkan outflow untuk beberapa pekan terakhir. Karena ya, level-level bukan level-level sih sebenarnya, posisi-posisi konsolidasi seperti ini tuh yang justru sebenarnya sulit untuk kita prediksi harga Bitcoin itu akan bergeraknya kemana. Tapi ya berhubung kita punya, ilmu atau basic technical analysis, ya kita bisa merujuk, level support mana sih yang kita perlu perhatikan untuk saat ini. Karena ya dari situ, dari price action kan kita bisa bikin analisis lah setidaknya, oh ternyata harga tuh potensi kalau ke bawah kesekian, kalau ternyata level support ini bisa menahan harga biar bergerak naik, ya berarti ntar level supportnya di mana, naiknya ke harga berapa, seperti itu sih. Nah, sementara untuk saat ini ya berarti inflow itu memang tampak jauh lebih besar ya guys, cuman ya teman-teman harus sebenarnya gini, dari 3 bulan terakhir teman-teman dimulai dari 2023 aja, teman-teman udah harus mulai atau menghitung di Excel aja.
inflow-nya Bitcoin tuh yang tercatat di on-chain sampai dengan saat ini tuh berapa. Sementara kan exchange flow tanggal 1 Januari 2023 itu kan 20.104. Sampai dengan saat ini itu kan ada 6.672 untuk hari ini ya, tapi belum selesai datanya. Nah, udah berapa nih yang masuk ke dalam exchanges di jumlah, semuanya dari tanggal 1 Januari sampai dengan saat ini, terus dibandingkan dengan outflow-nya dari tanggal 1 Januari berarti ya, tanggal 1 Januari kemarin sampai dengan saat ini. Kalau kita lihat outflow kan tanggal 1 Januari itu 17.169. Kalau sekarang itu tanggal 6 ya, tanggal 6 itu kan 5.236. Nah, saat ini berarti kalau kita bandingkan dengan inflow barusan masih ada selisih sekitar 800 Bitcoin lebih besar inflow atau masuk Bitcoin ke dalam exchange untuk diperdagangkan dibandingkan outflow atau Bitcoin yang keluar dari exchange untuk di-hold di dalam wallet. Nah, jadi ya teman-teman harus membandingkan dalam 3 bulan sekarang tuh ternyata akumulasinya lebih besar ataukah justru distribusinya jauh lebih besar. Biar kita tahu ternyata, oh bulan Maret ternyata potensinya ngedam ya guys. Kenapa ngedam? Karena kalau kita merujuk kepada Bitcoin monthly return, Maret itu selalu merah. Jadi ya teman-teman harus waspada, antisipasi bahwa bulan Maret ini akan merah. Tapi ya kalau lihat dari cycle seperti itu ya, ada juga Maret hijau, cuman hijaunya juga nggak terlalu signifikan. Gua harap sih ya tahun ini marketnya hijau gitu. Jadi biar kita tahu ya setengah bulan ini ternyata hijau dulu, baru mungkin Agustus, September, Oktober ya mungkin ke situ ya. Tapi rasanya sih nggak juga ya. Ya nggak tahu sih sebenarnya karena kalau deketin halving 6 bulan sebelum halving kan pasti hijau tuh ya. Jadi gua nggak expect bahwa pertengahan tahun itu akan merah sih sebenarnya kayak gitu. Melihat bulan Maret 2024 kan ya memang pasti halving gitu, prediksinya seperti itu. Maret tanggal berapa nggak tahu, gue lupa. Nanti kita akan lihat lagi ya. Nah, jadi ini ya untuk exchange flow atau arus dana Bitcoin, arus jumlah Bitcoin yang keluar masuk transaksinya dari exchange ke dalam wallet atau dari wallet ke exchange ternyata seperti itu ya guys. Jadi teman-teman harus hati-hati dan waspada. Nah, kalau untuk MPI sendiri sebenarnya MPI juga nggak ini banget sih. Ya walaupun ada kenaikan ya, ini tanggal berapa? Tanggal 6. Ya wajar aja sih sebenarnya akhir bulan, awal bulan kalau ada kenaikan signifikan dari siapa sih namanya tuh dari si Anuan, Ituan dari para miner ya potensinya berarti mereka ngejual Bitcoin untuk diperdagangkan. Mereka kan biasanya jual Bitcoin buat apa sih gue lupa tuh jadinya operasional buat OPEX, bayar karyawan, buat bayar listrik dan segala macamnya. Nah, terus kita harus bandingkan berarti di open interest di derivative indicator. Derivative indicator kan berarti merujuk kepada para traders yang membuka kontrak berjangka di derivatif. Ya di option market atau di future market. Nah, kalau kita lihat mulai pertanggal berapa nih ya, damnya, low-nya itu berarti ada penutupan mulai dari tanggal 19 Desember sampai dengan paling tinggi itu kan 20 Februari 2023. Ini ada pembukaan kontrak berjangka yang juga diikuti dengan kenaikan harga, tapi juga nggak terlalu signifikan banget. Jadi tidak membuat market Bitcoin itu terlalu volatile. Sementara saat ini kalau kita lihat ada penurunan dan harga Bitcoin di spot market masih lebih mahal dibandingkan perpetual. Berarti ya sementara ini Bitcoin masih didominasi oleh para traders yang trading di spot. Ini bisa kita simpulkan ya guys. Jadi saat ini teman-teman ya holding Bitcoin aja dulu karena potensinya masih ada naik lah gitu ya. Walaupun kalau kita lihat di liquidation map ada apa namanya itu tembok
gitu, ada demand di harga 12 ribuan yang masih nunggu-nunggu. Cuman ya kita nggak bisa menjadikan itu sebagai tolak ukur, karena ya copot pasang aja biasanya buat pancingan. Bahwa market masih bisa turun ke bawah loh guys, karena masih ada liquidations di harga 12 ribu. Ya bisa jadi kan, setelah entar ternyata harga naik 12 ribu dicopot, ya itu di harga spot kalau teman-teman ngeliat dari liquidations map. Nah, jadi itu boleh dijadikan referensi tapi nggak bisa jadikan kita acuan tolak ukur gitu, ternyata harga bisa ke 12 ribu, belum, itu belum pasti. Ya itu untuk data on-chain hari ini Bitcoin. Kalau untuk economical calendar-nya saat ini sebenarnya tidak ada yang membuat harga Bitcoin terlalu volatile ya, karena impact dari USD. Hari ini nggak ada, untuk besok pun ya sebenarnya nggak ada. Yang sekitar jam 10 malaman ini sebenarnya ada, testimoni yang akan dibawakan, oleh Jeremy Powell terkait dengan suku bunga atau terkait dengan inflasi. Entar kita lihat regulasinya seperti apa lagi di Fed. Nah, cuma ini ya tetap kita harus waspada kalau ternyata ngegerek suku bunga, terus neken inflasi, berarti kan mereka akan cetak dolar lagi. Nah, berarti ada dolar yang banjir di pasaran. Nah, jadi ya kita harus waspada, harus hati-hati dengan Bitcoin. Pergerakan atau potensinya akan bergerak ke mana. Nah, kalau untuk FOMC sendiri sih kalau nggak salah, oh ya masih 16 hari lagi. 16 hari lagi berarti kan pada bulan ini, di tanggal berapa nih, tanggal 31 Maret 2023, yang memang potensinya itu naik sekitar berapa nih, 75 basis point. Nah, pada FOMC depan ini berarti ada potensi, penurunan harga Bitcoin yang cukup signifikan ya, karena kalau kita lihat dari sini prediksinya kan The Fed akan ngegerek suku bunga sekitar 75 basis poinan. Nah, jadi ya teman-teman harus waspada akan, FOMC pada tanggal 31 Maret 2023. Ya, mungkin ini referensi analisis, data on-chain Bitcoin dan juga economical calendar yang bisa gue sampaikan sore ini. Semoga membantu teman-teman untuk mencari referensi potensi Bitcoin itu bergeraknya kemana, atau melihat sentimen market saat ini itu lebih cenderung ngapain psikologinya. Jadi gue harap membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Setelah video ini gue upload, gue akan rilis yang untuk technical analysis, Bitcoin dan juga Ethereum, karena ada satu video setelah technical analysis, entah malam ini gue upload atau besok, kita akan fokus ngobrolin tentang data on-chain Ethereum dan juga kita akan ngomongin tentang NFT. Nah, dalam pembahasan NFT ini yang mungkin nanti akan lebih seru sedikit ya, karena kalau dilihat-lihat gairah akan NFT saat ini yang kemarin sempat redup, setelah boom redup, sekarang tuh sudah mulai ada transaksi-transaksi yang luar biasa atau transaksi yang mulai stabil dari NFT. Oke, makasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton sampai dengan selesai. Gue Fahim Muhammad, kalian jangan sakit-sakit sehat terus karena sehat itu mahal. See you guys on next video. Peace out.